Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmu shalihat, Waalaikumsalam warahmatullahi alladzi ja'alal Ramadan sahru siyam sahru mubarak, unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah masih beri kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan sehingga kita gunakan kesempatan pada pagi hari ini walaupun dingin-dingin kita tetap hadir untuk mengikuti kajian-kajian dari Ustadz kita. Alhamdulillah kita udah masuk akhir bulan Rajab dan insya Allah satu pekan lagi masuk bulan Sya'ban. Insya Allah mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam bulan Ramadan. Pagi hari ini insya Allah Ustadz Saiful Akib akan membawakan Rindu Ramadan. Masya Allah. Rindu Ramadan sebagai persiapan menuju Ramadan yang terakhir. Masya Allah. Boleh Hmm. jadi ini Ramadan terakhir kita. Masya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita siapkan diri kita konsentrasi, kita siapkan sesuatunya yang perlu kita siapkan untuk kita catat barangkali. Kita mulai acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Mazhar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana ilal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim HKI Husnul Khotimah Institut Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, di hari Senin ini kita bisa hadir bersama-sama di depan layar kita masing-masing untuk kita melaksanakan satu muzakarah, mengingatkan diri kita, karena sesungguhnya muzakarah adalah bagian terpenting dalam kehidupan seorang muslim, yang kata Allah wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan dan saling mengingatkan dari kita semuanya, karena itu bagian terpenting bagi kita sebagai seorang mukmin. Mudah-mudahan kita merasakan ya, muzakarah ini sekaligus sebagai ajang dan bahan bagi kita semua menyongsong Ramadan dengan kesolehan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna, teladan bagi kita semua yang kita wajib berqudwah kepada beliau agar kita termasuk umat beliau yang berhak mendapat syafaatnya uzma di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebelumnya saya ucapkan ya, salam sehat selalu, salam sejahtera dan juga salam rindu terhadap Ramadan, karena kita tahu bahwasanya kerinduan itu ditampilkan dalam bentuk niat yang jujur, niat yang tulus. Kita ketika rindu sesuatu pasti ada target yang kita inginkan, pasti ada harapan yang kita canangkan. Sehingga dalam hal ini ketika rindu Ramadan bagi kita saat ini sebagai persiapan menuju Ramadan terakhir. Dan lagi-lagi kita nggak tahu kapan kita mengalami Ramadan terakhir. Karena kita sadar bahwasanya Nabi Muhammad pun sebagai utusan Allah dibatasi usianya ketika menghidupkan bulan-bulan Ramadan. Kalau itu sejarah bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu mengalami Ramadan hanya 9 kali saja. Nah sekarang kita udah berapa kali gitu ya. Kita harus bisa introspeksi diri. Jadi secara kuantitas mungkin kita lebih banyak. Bahkan ada yang sudah mungkin hampir 60 kali Ramadan gitu. Karena usianya sudah hampir 70-an gitu. Nah, maka kita lihat di sana apa yang kita bisa ambil dari Ramadan itu sendiri. Apa yang kita harapkan dari Ramadan itu sendiri. Nauzubillah,
kalau ada di antara kita sebagai seorang mukmin yang Ramadan sebagai ajang yang membuat dia jera, gitu. Kadang-kadang muncul perkataan seorang, ya Ramadan lagi. Gitu. Makanya kita coba hilangkan kesan itu, kita coba balik perasaan tersebut, justru kita kembali untuk merindukan Ramadan. Karena kita nggak tahu bahwasanya kapan Ramadan bagi kita terakhir, dan kapan kita bisa hidup di Ramadan dengan penuh kesempurnaan amal ibadah kita semuanya. Oleh karena kita lihat dalam hal ini dibatasi hanya dalam tinjauan pengalaman rohani orang-orang soleh sebelum kita, ataupun orang-orang yang dekat dengan kita, untuk saling berbagi, saling merasakan bagaimana cara kita menyikapi hidup bulan Ramadan ini. Ya rahimakumullah, karena sifatnya apa istilahnya analisa gitu ataupun normatif, maka mungkin nanti kita akan berbanyak juga untuk ya berbagi pengalaman, share di antara kita semuanya tentang bagaimana cara kita mempersiapkan diri menuju Ramadan ini. Karena makin kita tampilkan rasa rindu kita, biasanya makin banyak bekal yang kita siapkan untuk menyongsong Ramadan. Seolah-olah kalau kita ketemu seorang kekasih yang sudah puluhan tahun tidak pernah berjumpa, kita yang berjumpa, maka apa yang kita persiapkan? Apalagi kadang-kadang pasangan suami istri yang suaminya itu sebagai apa namanya, ya petugas di laut gitu ya, pengebor minyak yang kadang-kadang pulangnya dibatasi waktunya, maka apa persiapan disiapkan untuk menyongsong kehadiran ya kasihnya itu. Nah, begini kita akan lihat bagaimana ketika Ramadan kita rindukan. Dan lagi-lagi kita akan Ramadan itu kemuliaannya bukan karena usaha kita, tapi Allah yang sudah muliakan Ramadan itu. Karena kita katakan dalam Al-Quran hanya satu ayat yang menjelaskan tentang penyebutan nama bulan, itu bulan Ramadan saja. Walaupun Allah memuliakan bulan-bulan yang mulia seperti 4 bulan kita rasakan bulan Rajab ini, tapi nggak disebutkan namanya langsung oleh Allah SWT. Allah hanya mengatakan minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan hurum namanya, yang Allah muliakan itu. Baru berikutnya Rasulullah menjelaskan apa yang dimaksud 4 bulan hurum itu. Rasul mengatakan 3 yang bersangkutan berkaitan atau berhubungan satu dengan lainnya, yaitu berurutan, adapun 1 yang terpisah. Apa yang terpisah? Yaitu Rajab. Rajab madarrun, artinya bulan yang memang terbiasa orang sudah melakukan hal itu, sehingga mereka berupaya untuk memuliakan Rajab ini karena berkaitan dengan penyongsongan terhadap kemuliaan Ramadan nanti. Nah, sekarang kita berada di minggu-minggu terakhir bulan Rajab, yang insya Allah juga ketika malam tanggal 27 Rajab itu dikenal dengan malam Isra Mi'raj, di mana kita tahu bulan Isra Mi'raj ini merupakan satu pengalaman besar, pengalaman apa yang menarik bagi Rasulullah, karena tidak ada satu nabi pun yang dimi'rajkan oleh Subhanahu wa taala dengan Muhammad SAW saja. Maka beruntung jamaah rahimakumullah, kita ini sebagai umat Rasulullah SAW, sebagai umat terakhir, maka kebaikan kita hendaknya dilihat ketika akhir nanti. Kita boleh bangga jadi orang soleh dari awal sampai tengah hidup kita. Ternyata na'udzubillah di akhir kita sul khotimah. Kita jangan bangga hal itu, nggak boleh berharap seperti itu. Tapi sebaliknya, kita ingin bangga ketika akhir hayat kita husnul khotimah. Maka doa kita selalu Allahumma khtim lana bi husnil khotimah. Allahumma ajal khairu a'malina khawatimah. Itu semuanya upaya kita untuk berharap bagaimana menjadi husnul khotimah itu. Karena tidak luput dari filosofi bahwa umat Islam, umat terakhir, umat yang akan menjadi parameter, umat yang akan menjadi ukuran. Seperti barusan saya share ke Pak Mazwar, ada berita dari Swiss gitu ya. Ini seorang pemimpin partai yang anti-Islam saat itu, sehingga mereka melarang pembangunan masjid dan menara di masjid karena dibangun sebagai satu provokasi untuk menghancurkan atau menyesatkan umat. Akhirnya dia terpaksa harus baca Quran, baca hadis untuk mengkanter itu semuanya, dan Allah anugerahkan satu hidayah sehingga dia jadi masuk Islam dan keluar dari partainya itu. Nah, ini kita katakan bagaimana orang ketika husnul khotimah. Jadi tidak ada lihat bukti apapun, tapi di akhir ini kita harapkan. Makanya kenapa kita harus bersiap sedia selalu? Karena kita nggak tahu kapan Allah menutup hidup kita ini. Yang sehat mati,
yang sakit mati, yang gemuk mati, yang kurus juga mati. Walaupun kadang-kadang orang kurus umur lebih panjang kayaknya. Baik ya rahimakumullah, mari kita awali saja kajian kita tentang rindu Ramadan sebagai persiapan menuju Ramadan yang terakhir ini dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas suara saya ya? Jelas Ustadz. Alhamdulillah. Nah, ini kita lihat tentang dasarnya apa. Dalil syariatnya. Yang pertama sudah jelas dalam Al-Baqarah ayat 185. Allah menyebutkan nama bulan secara langsung tanpa harus dimaknai dengan apapun. Kata Allah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan, bulan di mana Allah turunkan Al-Qur'an di dalam itu. Untuk apa Al-Qur'an diturunkan? Hudal linnas, sebagai hidayah bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, sebagai keterangan-keterangan dari hidayah tersebut. Wal furqan, sebagai pembeda antara hak dan batil. Maka apa konsekuensinya ketentuan Ramadan demikian rupa dengan ketentuan Al-Quran ini? Maka Allah mengatakan paman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka barang siapa mampu menyaksikan datang Ramadan, tidak ada pilihan lain bagi dia kecuali falyasumhu. Atau dalam arti katanya fali ayyasumhu. Itu namanya ismul atau fi'il amr dari idafah mudhari sifat. Jadi ini kita katakan bagaimana ketika kita memahami Ramadan, kemuliaannya. Jadi jelas-jelas tanpa tafsiran apapun. Maka di awal tadi saya katakan kemuliaan Ramadan bukan karena kita yang memuliakan. Tapi kemuliaan Ramadan adalah karena Allah memuliakan Ramadan itu sendiri. Jadi lagi-lagi kita ketika menyongsong Ramadan, bangga dan rindu Ramadan, karena ingin mendapatkan kemuliaan itu. Jadi kalau bahasanya kita katakan karena Ramadan begitu berkah, kita berupaya untuk nadangi keberkahan Ramadan. Makanya persiapan kita untuk jadi penadang ini, apa yang kita persiapkan? Minimal kita harus bawa panci kosong yang untuk mendapatkan limpahan keberkahan tersebut. Kemudian yang kedua hadis Nabi SAW, An Anas ibni Malik qala kana Nabi SAW idza dakhala Rajab. Qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wa barik lana fi Ramadan wa kana yaqulu lailatal jum'ah gharra'a wa yaumiha azhar. Dan Rasul sampaikan itu biasanya ketika hari Jumat masuk bulan Rajab beliau sampaikan. Bahkan dikatakan itu yang lebih utama di hari Jumatnya. Ini menggambarkan bahwasanya Rasul saja atau sekelas seorang nabi utusan Allah SWT yang beliau kita kan sudah mengalami 9 kali Ramadan, tapi beliau mengalami bulan Ramadan itu 29 hari, itu justru hanya lebih banyak 7 kali Ramadan. Tapi yang 30 hanya 2 kali Ramadan saja. Maka kita katakan bulan Ramadan ukurannya bukan masalah 30 atau 31 harinya, tapi kesempurnaan bulan tersebut. Makanya di sini kata faman syahida minkum. Jadi ada upaya untuk menyaksikan. Sehingga Rasulullah SAW apa ketika ingin bulan Ramadan, sumu li ru'yatihi wabturu li ru'yatihi. Jadi hadis inilah menjadikan sebagian ulama mengatakan sebagai hadis asal, hadis utama untuk memastikan dalam Ramadan dengan cara ru'yatul hilal. Walaupun nanti kita katakan metode ru'yatul hilal ini dikembangkan bahkan oleh Muhammadiyah dengan menggunakan hisab. Karena hisab itu ternyata lebih otentik gitu ya dalam perhitungannya karena teknologi. Walaupun demikian kita tidak boleh mengatakan menafikan tentang prinsip perintah sumu liruyatihi wa liruyatihi. Dari sini juga kita lihat bagaimana ketika kita masuk Ramadan dengan persiapan. Jadi bukan ujug-ujug tiba-tiba begitu saja, ada persiapan kita. Karenanya ketika bulan Ramadan Rajab datang, Rasul mengatakan Allah mabarik lana fi Rajab. Sejak bulan Rajab Allah kita minta keberkahan. Karena keberkahan itulah yang membawa kita untuk bisa nyaman, tenang, dan bahagia menyambut Ramadan. Nah karena setelah Rajab nggak langsung Ramadan, ada bulan Sya'ban. Begitu pula wa barik lana fi wa Sya'ban, di bulan Sya'ban juga. Kenapa? Karena tujuannya agar kita bisa juga memaksimalkan ibadah di bulan Sya'ban. Bahkan dalam faktanya, Rasulullah SAW itu berpuasa banyak di bulan Sya'ban dibanding puasanya di bulan-bulan lain selain Ramadan. Nah ini jamaah rahimakumullah, kemuliaan 3 bulan berurutan ini. Jadi kalau tadi
Asharul Hurum berurutan dari mulai Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu kena panduan Al-Quran yang mengatakan demikian. Sementara sekarang dari Rajab, Sya'ban, dan juga Ramadan, juga panduan Rasulullah SAW. Karena Rasul menghubungkan 3 bulan ini layak untuk jadi persiapan yang kita katakan sebagai maksimalkan ibadah pada Allah SWT. Bahkan dikatakan wakana yaqulu lailatul Jum'ah. Rasul sering mengatakan ketika malam Jumat itu. Walaupun sebagian dikatakan gorro'a yaumiha, bahwa ketika beliau di hari Jumat juga, terutama di pagi harinya, itu yang lebih utama beliau sampaikan kepada umatnya. Ini terkait dengan dalil atau dasar bagaimana menyongsong Ramadan itu bukan hal yang bid'ah sifatnya, bukan hal yang mengada-ada, tapi Rasul pun juga memberikan pesan pada para sahabat untuk menyongsong Ramadan bahkan sejak bulan Rajab ini. Inilah kita katakan sebagai bentuk dalil atau dasar kerinduan kita di bulan Ramadan. Karena kalau kita merasa rindu kepada sesuatu, kita persiapkan sejak awal. Bahkan kalau perlu setiap hari kita pantau ini kapan datang. Ini terkait dengan bagaimana cara kita memahami dalil tentang keutamaan menyambut Ramadan dengan kerinduan kita semuanya. Adapun dalam pengalaman para salafus saleh, ada pendapat para salafus saleh tentang bagaimana memahami Ramadan ini. Ini diantaranya Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif beliau menyampaikan. Apa kata beliau? Saya terjemahkan saja di sini. Sebagian salaf berkata, dahulu mereka atau para salaf berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka dipertemukan lagi dengan Ramadan. Bayangkan, para salafus saleh 6 bulan sudah siap-siap ingin masuk Ramadan. Kenapa? Karena sebagai kerinduan yang murni dalam hatinya. Kerinduan yang sejati dalam hatinya itu. Jadi seolah-olah selama setengah tahun sudah terpikir bagaimana bisa hidup di bulan Ramadan. Bagaimana sampai di bulan Ramadan itu. Makanya kita bersyukur, ya, kayak kita lihat teman-teman kita, saudara kita yang tahun lalu masih berhimpun dengan kita di bulan Ramadan, sekarang Allah sudah batasi. Allah sudah cut dia, karena Allah lebih senang memanggilnya untuk bertemu Allah SWT itu. Nah, permasalahannya apa yang kita persiapkan, apa yang kita songsong ketika kita merasa rindu dalam Ramadan ini. Lagi-lagi jamaah rahimakumullah, rindu kepada Ramadan ini tidak hanya berlaku untuk sekedar ucapan belaka. Jadi kadang-kadang ada orang merasa rindu Ramadan tapi dengan ucapan-ucapan saja. Sementara dalam prakteknya tidak ada persiapan menyongsong Ramadan itu. Maka dalam dikatakan para salafus saleh dulu, mereka itu berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka dipertemukan lagi dengan Ramadan. Kemudian mereka juga berdoa selama 6 bulan agar Allah menerima amal-amal soleh mereka di bulan Ramadan yang lalu. Karena kita tahu bahwasanya penerimaan amal soleh kita itu tidak dibuktikan dengan tanda terima. Makanya kita kadang-kadang Ramadan lalu kita diterima enggak, kita lihat bagaimana dampak dari penerimaan amal itu. Jadi nggak ada bukti kwitansi ataupun surat yang menentukan si fulan dapat diterima amal ibadahnya. Tapi perasaan kita lah sebagai hamba Allah ini yang syarat dengan bahasa hati kita, maka ukurannya diterima atau tidak, lihat sikap kita berikutnya. Kalau kita makin baik ibadahnya, berarti Ramadan kita yang lalu diterima sama Allah. Kita makin santun kepada orang, ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita makin merasakan kepedulian terhadap orang-orang miskin, makin diterima ibadah kita oleh Allah SWT. Jadi semua dampak-dampak kita di bulan Ramadan kita rasakan pasca kita hidup Ramadan itu. Itu namanya ibadah Ramadan kita diterima sama Allah SWT. Kemudian oleh Profesor Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Fiqh Syam, bahwa puasa Ramadan diilustrasikan sebagai lembaga pendidikan yang memiliki 3 pilar. Pertama ada raw inputnya, proses dan outputnya. Nah, kenapa? Karena raw inputnya Allah pilih siapa yang layak untuk hidup bulan Ramadan ini. Makanya saya katakan tidak semua orang yang masuk Ramadan sama nilainya, sama hasilnya. Karena tergantung tujuan dan niat dia. Jadi kalau harus mengatakan innamal a'malu biniat, ya betul di situ terjadi. Nah, raw input dipilih siapa yang layak itu. Sehingga Allah turun firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mulai Allah input dibentuk di situ. Allah pilih siapa mereka, orang yang beriman kepada Allah SWT.
Maka bagi orang kafir nggak pengaruh. Bagi orang munafik nggak pengaruh. Orang fasik nggak pengaruh. Hanya bagi orang mukmin. Karena targetnya ketika ibadah Ramadan adalah melahirkan sifat takwa yang sebenarnya pada Allah Taala. Apa takwa itu? Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Bisa jadi kita sudah puluhan Ramadan kita hidup di dalam. Bahkan tadi kita katakan kalau ada orang yang masih 80 tahun, sudah lebih dari 20 tahun dia hidup bulan Ramadan. Dan ibadah bulan Ramadan. Bahkan ada yang wajibkan sejak umur 15 tahun. Sudah 25, 8, 65 tahun dia untuk ibadah Ramadan itu. Nah, apa outputnya yang kita lihat nanti? Makanya output ini baru akan didapatkan melalui proses. Apa prosesnya? Menjalankan syariat puasa sebagai kurikulumnya. Jadi kita atur sedemikian rupa. Maka nanti ada namanya amal-amal mustajab, amal-amal atau yang populer dalam bulan Ramadan. Minimal ada 7 amaliyah. Nanti mungkin akan dibahas ketika kita membahas tentang tarhib Ramadan dengan aktivitas kita. Ini menggambarkan secara apa namanya ruhani kita, secara apa namanya filosofi kita, bagaimana menjalankan proses ibadah Ramadan ini. Itu menjalankan syariat puasa sebagai kurikulumnya. Nah, outputnya apa? Akan menghasilkan manusia yang bertakwa. Ini kata beliau yang mengatakan Ramadan jadi madrasah. Bahkan para sahabat mengatakan Ramadan madrasatul Rasul. Jadi lembaga pendidikan Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul memberikan peringatan, memberikan ingat pada para sahabat. Ketika bulan Ramadan, apa kata Rasulullah? Ayuhan nas qad azallakum syahrun azim, syahrul Ramadan. Telah datang memayungi kalian. Apa yang memayungi? Melindungi. Makanya orang yang hidup melindungi sesuatu, dia merasa nyaman dalam perlindungan tersebut. Nah, sekarang tergantung pelindungnya. Kalau pelindungnya sebagai sumber kebenaran, dia akan merasa aman sampai akhir hayatnya. Tapi kalau pelindungnya sebagai sumber kekacauan, maka hanya beberapa tahun saja mulai kacau. Sekarang kita lihat bagaimana kondisi negara kita. Karena pelindung-pelindungnya adalah mereka-mereka yang hanya mengambil keuntungan semata. Sekarang mulai rancu, mulai bingung. Karena itu pun pelindungnya sebenarnya. Maka jadikanlah Allah dan Rasul sebagai pelindung kehidupan kita bersyariat dan beragama. Menjalankan satu agama Allah SWT ini. Ini jamaah rahimakumullah sebagai dasar motivasinya, cara syariat. Bagaimana ketika rindu dan Ramadan itu lagi-lagi tindakan dan upaya yang tidak dijadikan sebagai hanya seketika saja, tapi menjadi pikiran utama diri kita ini sehingga masuk setiap amal perbuatan kita semuanya. Ini terkait dengan dalil syariahnya. Nah, apa sebab kerinduan dengan Ramadan itu? Ada beberapa keberkahan Ramadan yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Di antaranya tentang syariat puasa. Mungkin di antara kita ada yang puasa jadi musibah baginya. Puasa jadi bencana baginya. Sehingga berupaya untuk menghindar ibadah puasa itu. Padahal kita bahasanya, puasa ini sebagai momentum dan media tarbiyah ilahiyah. Pendidikan ruhiyah kita untuk meraih predikat takwa itu. Karenanya ibadah mahdoh yang sangat besar, yang sangat utama adalah ibadah puasa itu. Kenapa demikian? Karena berpuasa artinya kita mengendalikan hawa nafsu. Mendiaran puasa al-imsak an jamil muftirat. Menahan diri segala membatalkannya. Min aklin wa syurbin wa syahwatin. Jadi dari apa kita menahan diri itu? Min aklin wa syurbin. Dari makan dan minum. Kenapa kita tahan? Padahal naluri kita butuh hal itu. Maka dikatakan sebagai pembersih jiwa. Dilatih diri kita di situ. Maka dikatakan berapa banyak orang itu yang sadar untuk kembali kepada Allah ketika dalam keadaan lapar. Makanya kadang-kadang makanan itu bukan membuat kita untuk selalu tampil bahagia atau tampil senang. Karena banyak orang kebanyakan makanan malah jadi malas hidupnya. Maka dengan dia berlapar-lapar, dia sadar bahwa dalam kondisi yang kosong perutnya, lambungnya itu, artinya aktivitas kesadaran dia akan lebih tinggi untuk menuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya berapa banyak dibangun ketakwaan karena rasa lapar, tapi sangat jarang ketakwaan muncul karena rasa kenyang itu. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan bahwa kenyang itu menjadi musuh orang-orang yang bertakwa. Lihat filosofi Nabi. Ketika makan apa kata beliau? Nahnu qaumun
la nakul hatta najua fa idza akalna lam nasba terus. Kami satu kaum tidak akan makan sebelum lapar dan kalau makan berhenti sebelum kenyang. Nah, ini kenapa? Tadi penyakit. Bahwa rasa kenyang itu akan menumbuhkan sifat-sifat kebinatangan kita. Orang kalau udah kenyang, dia nggak peduli dengan nasihat, nggak peduli dengan aturan. Kenapa? Sudah merasa kenyang. Seolah-olah dia menguasai dunia ini. Makanya sebaliknya kita lihat bagaimana ketika Allah berikan anugerah kebahagiaan hidup itu. Dalam hadis dikatakan, Iza asbaha ibnu Adam. Jika seorang anak bangun di pagi hari, mu'afan fi badanihi, badannya sehat. Kemudian indau kutu yaumi, dia punya makanan hari itu. Pakaan nama hidati dunia, seolah-olah dia menguasai dunia ini. Kenapa? Gara-gara ada jaminan kenyang pada hari itu. Jadi itulah kita katakan dengan saat berpuasa ini sebagai momentum dan media tarbiyah bagi kita semua agar kita meraih predikat takwa yang sebenarnya itu. Nah, ini kita akan menjadi sebab kerinduan bagi kita. Bahwa kalau kita sadar hikmah puasa, kita rindu pengen puasa. Makanya orang yang merindukan Ramadan itu biasanya dibuktikan dengan amalia hariannya, dengan kondisi hariannya. Di mana ketika dia berupaya untuk masuk Ramadan dengan penuh sukacita, dia mulai melatih diri untuk berpuasa di bulan-bulan lain, termasuk dari mulai Rajab, Sya'ban, dan seterusnya. Karena melatih agar jangan sampai jadi kaum yang kaget-kagetan. Kenapa kagetan? Ya Ramadan lagi, Ramadan lagi. Nah, itu masalahnya. Ini yang pertama sebab kerindungan dengan bulan Ramadan. Itu yang pertama syariat berpuasa. Yang kedua, bulan Al-Quran. Kenapa? Setiap orang dapat berlomba-lomba dalam interaksi masif dengan Al-Quran. Kita sadar bahwasanya interaksi dengan Al-Quran bisa lewat 4 cara. Pertama lewat tilawah, kedua lewat tadabur, ketiga lewat hifaz, keempat lewat amal. Dan lagi-lagi Al-Quran dikatakan oleh satu mufasir, man qala bihi shadaq. Siapa yang bicara dengan Al-Quran pasti akan jujur dan benar ucapannya itu. Kayak tadi contohnya kita katakan seorang pemimpin partai ya, partai rakyat Swiss itu yang anti dengan Islam, rupanya apa? Dengan dia membaca Al-Quran, ternyata dia mendapatkan hati yang bersih dalam dirinya. Hidayah dari Allah SWT. Makanya kita kan kalau kita lagi mulai malas-malas, pikiran kalut, apalagi ya masalah-masalah nggak pernah tuntas, maka banyak-banyak interaksi Al-Quran saja. Kenapa? Akan menghadirkan ketenangan batin kita semuanya. Inilah bulan Ramadan, dikenal bulan Al-Quran. Kita berlomba-lomba, makanya wajar dan dibolehkan orang berlomba untuk khatamannya. Bahkan kita bagaimana Imam Syafi'i kalau bulan Ramadan datang, nggak kurang dari 60 kali khatam beliau. Nah, kita berapa kali khatam bulan Ramadan? Ini bagian dari upaya kita mempersiapkan diri sekarang ini. Nah, gimana caranya? Melatih bacaan-bacaan yang baik. Jangan sampai dalam bulan Ramadan masih salah bacaan kita. Jadi saat sekarang inilah belajar untuk memperbaiki bacaan. Kalau perlu nanti kajian-kajian kita sampai menjelang bulan Sya'ban itu lebih fokus pada cara tilawah Al-Quran yang benar. Kenapa? Ininya akan menjadi kita amalan unggulan ketika bulan Ramadan, baca Al-Quran. Jangan sampai tadarus Al-Quran kita selalu lakukan di bulan Ramadan itu hanya mengulang kesalahan masa lalu saja. Padahal mana tadarnya saling memperbaiki, saling belajar. Saling belajar, maka ketika ada yang salah diperbaiki. Ketika ada yang mendengar bacaan salah, dia harus sabar mengikutinya itu. Makanya tadarus sebenarnya. Tadarosa, ya tadarosul, saling belajar, saling mengingatkan. Ini keutamaan yang kedua menjadi sebab kita rindu di bulan Ramadan. Karena setiap lidah kita mengucapkan kalimat tauhid dengan lafaz Al-Quran ini, itu akan mendapat nilai pahala yang begitu besar di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena di bulan Ramadan pintu surga dibuka lebar-lebar. Makanya sampai-sampai kita katakan bahwasanya ashabul kubur pun mereka nggak disiksa apapun di bulan Ramadan. Makanya orang yang mati bulan Ramadan itu masuk alam kubur bebas dari sisa, dipending sama Allah. Kenapa? Begitu kemuliaan Ramadan tersebut.
Seolah-olah Allah SWT tidak rela, tidak ridho kalau bulan Ramadan dikotor dengan azab, dikotor dengan siksaan. Makanya Allah buka di surga luas-luas. Kenapa? Kalau pintu surga dibuka seolah-olah sifat-sifat ahli surga sudah melekat dari kita sebagai hamba Allah ini. Makanya bagi kita apa yang kita harapkan, kesempatan bagi siapa saja ingin meraihnya itu. Ini kita katakan bagaimana ketika di bulan Ramadan Allah buka pintu surga. Nah, untuk masuk pintu surga berarti kita harus sering main-main, duduk-duduk di taman surga, gitu. Biar kelihatan pintunya. Apa taman surga itu? Setiap majlis ilmu majlis itu ke taman surga. Maka Rasul mengatakan sabdanya, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u wa la tanfiru." Jika kalian melewati taman surga itu, duduk sejenak, jangan langsung kabur. Maka di bulan Ramadan jangan lupa sering taman surga, artinya duduk di majlis-majlis ta'lim, majlis ilmu. Ini taman surga, maka kita pun di taman surga ini, walaupun depan kamera kita masing-masing. Karena taman surga sebuah pemahaman filosofis tentang bagaimana orang mengalami ketenangan di situ. Duduk berlama-lama, 1 jam, 2 jam duduk, dia mengenang dan mempelajari syariat agama Allah, maka jiwanya tenang. Karena ciri khas taman surga itu adalah ketika orang duduk di dalamnya itu merasa tenang jiwanya. Makanya maklum berapa banyak orang-orang yang dalam pengajian selalu mengalami ngantuk. Kenapa? Ketenangan didapatkan. Itu. Jadi kalau ada yang ngantuk biarin aja, dia jadi ketenangan. Tapi kalau dia nyari ilmu nggak boleh dibangunin. Jangan sampai salah pemahaman nanti. Makanya saya kalau lagi ngajar di kampus itu gitu. Jadi ada mahasiswa tidur, saya datengin, diusap mukanya gitu kan, semprot pakai air. Kamu bukan di majlis taklim ini di kampus kelas. Kalau majlis taklim kalian tidur saya biarkan, tapi kalau di kelas enggak, kenapa? Salah pengertian nanti. Karena yang kalian ada ilmu di sini. Ini contohnya. Jadi pintu surga dibuka lebar-lebar. Maka aroma surga dan aura surga sudah kita rasakan ketika beribadah di bulan Ramadan itu. Apa auranya itu? Masyarakatnya tenang. Masyarakatnya mudah memaafkan orang. Memandang seorang dengan wajah yang bening, wajah yang bersih, wajah para ahli surga. Nggak ada keributan, nggak ada marah-marahan. Akhirnya apa? Kalau lagi puasa, awas marah. Gitu. Bisa batal. Kenapa? Itu menggambarkan kondisi surga yang dibuka oleh Allah SWT itu. Itu pintu surga dibuka di bulan Ramadan. Yang berikutnya, yang keempat, pintu neraka ditutup sebaliknya. Artinya apa? Mengurangi potensi keburukan kita sebagai hamba Allah. Kita sadar bahwasanya keburukan juga tidak luput dari memang aroma jiwa kita yang buruk itu. Karena Allah sudah berikan 2 kecenderungan pada diri kita ini, pada jiwa kita. Kata Allah apa? Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Selalu ada itu. Namun ketika datang bulan Ramadan, karena neraka ditutup, maka orientasi untuk berbuat keburukan mulai sirna. Sehingga kembali kita katakan para ahli kubur pun bebas dari azab saat itu. Karena neraka ibarat sebuah azab. Jadi orang ketika bulan Ramadan itu semua manusia dan makhluk Allah dibebaskan dari azab-azab tersebut. Nah, walaupun kita demikian, kadang-kadang kita lupa bahwa keburukan itu biasanya makin dibelenggu, makin banyak godaannya. Apa godaannya? Diri kita sendiri, hawa nafsu ini. Makanya kalau tadi salah untuk kita menyikapi Ramadan dengan melatih puasa, dengan lapar itu, nah kalau kita salah untuk melakukan seperti itu, maka akan menumbuhkan juga godaan diri kita semua. Jadi bedanya kalau setan menggoda secara eksternal, kalau nafsu membujuk kita untuk melakukan keburukan tersebut. Maka dari ayat mengatakan, wa nafsi wa masawaha fa'alhama fujuraha taqwaha qad aflaha man zakah. Beruntung orang yang membebaskan dirinya dan membersihkan jiwanya itu. Tapi sebaliknya, wa qad khaba man dassaha. Dan merugi orang yang membiarkan jiwanya pada keterpurukan, kebatilan ataupun keburukan tersebut. Jadi dengan adanya bulan Ramadan nanti sebagai sebab kerinduan kita untuk hidup di bulan Ramadan, karena satu neraka ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya setan dibelenggu. Nah, kenapa? Membantu kaum muslimin untuk lebih fokus beribadah. Makanya setan nggak mau disalahin saat itu. Mereka nggak punya peluang untuk menggoda umat Islam ketika bulan Ramadan. Mereka dibelenggu, dikerangkeng sama Allah SWT.
Namun mampukah kita mengendalikan hawa nafsu, itu masalahnya. Maka dengan berpuasa yang baik, kita bisa mengendalikan hawa nafsu itu. Lagi-lagi dengan berlapar-lapar, kita sadar bahwa ada hikmah tarbiyah pada diri kita itu. Dengan kenyang, kita kadang dipengaruhi oleh godaan-godaan hawa nafsu kita itu. Maka dikatakan an-nafsu katifli intuh milu syabba ala hubir rodo wa intabtimhu yanfatim. Hawa nafsu seperti bayi yang baru lahir. Dia akan senang menyusu pada ibunya. Tapi ketika di samping umur 2 tahun, harus berhenti dari hal itu. Artinya apa? Harus ada usaha, cut. Berhentikan. Jadi end sudah. Nggak ada kata proses lagi, coba. Nggak bisa. Harus cut langsung. Makanya setan dibelenggu, kenapa? Untuk membatasi kita dari perbuatan-perbuatan keburukan dengan bujukan dan rayuannya ini. Walaupun tadi kita katakan, setan yang eksternal, adapun hawa nafsu kita, ini kita harus kendalikan secara pribadi dengan berlapar-lapar. Kemudian di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Nah, itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Di mana Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya bahwa malam Lailatul Qadar itu kemuliaannya di bulan Ramadan. Sementara di bulan Rajab ada malam yang mulia yang bahkan bisa mengalahkan kemuliaan bulan Lailatul Qadar. Itu apa? Malam Lailatul Isra Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah di Isra Mi'rajkan pada malam itu, maka malamnya mulia. Kenapa? Karena kalau Lailatul Qadar di Al-Quran, kalau ini Rasul dipanggil sama Allah untuk bertemu Allah. Jadi segalanya Allah berikan oleh Nabi Muhammad SAW itu. Jadi kembali kita katakan, manfaatkan peluang-peluang malam-malam seperti ini. Karena bagaimanapun kita sebagai umat Rasulullah harus menyadari, harus memahami bahwa di balik adanya kemuliaan memberikan pada kita, tergantung usaha kita, tergantung upaya kita. Apa yang kita bisa lakukan dalam hal ini, dan apa yang kita bisa kerjakan dalam hal seperti ini. Nah, kita katakan kemuliaan-kemuliaan yang Allah jadikan di bulan Ramadan menjadi penyebab utama kerinduan kita dalam bulan Ramadan itu. Jadi artinya jamaah rahimakumullah, kita rindu pada seorang, kita tahu kemuliaannya. Kita rindu pada seorang, kita tahu kecintaannya pada kita. Kita rindukan kehadiran itu, karena memberikan manfaat pada kita. Tapi sebaliknya, kalau kita melihat ada seorang yang membuat kita lalu benci, membuat kita lalu marah, membuat kita lalu tersiksa, kenapa kita harus rindu? Maka dalam sejarahnya nggak ada manusia merindukan neraka. Yang ada merindukan surga. Itu sudah naluri dan tabiat manusia. Nggak ada manusia di dunia ini yang rindu dengan kebatilan. Tapi justru mereka rindu dengan segala kebaikan-kebaikan. Nah, maka itu kita katakan, Lailatul Qadar bagian upaya kita bagaimana mendapat kebaikan 83 tahun lebih kemuliaan dibanding malam-malam lainnya. Dan kemudian yang terakhir dari sebab kerinduan ini, yaitu dilipat gandakannya pahala Subhanahu wa ta'ala. Makanya kadang-kadang ada dampak yang saya bilang ya kurang efektif gitu ya. Ketika orang mengeluarkan zakat hanya di bulan Ramadan gitu. Kenapa? Dengan dalih biar terjadi kelipatan pahala dan kebaikan. Padahal dia zalim dengan menunda 2 bulan sudah jatuh tempo zakatnya. Contoh mamanya. Nisabnya sudah cukup. Haulnya jatuh pada bulan Rajab. Tapi dia tunggu nanti aja bulan Ramadan. Berarti 2 bulan dia zalim. Walaupun di bulan Ramadan ketika dia keluarkan zakatnya itu jadi kelipatan pahala. Padahal zakat bersifat wajib, nggak berlaku dengan pahala secara umum. Maka dikasih dengan lipat gandakan pahala sehingga setiap kebaikan yang kita kerjakan dibalas dengan berlipat-lipat dan membuat kita semangat untuk mengerjakannya. Jadi jamaah rahimakumullah, lagi-lagi kita kan bukan dikatakan riya, bukan dikatakan pamrih. Kalau kita beribadah, targetnya ingin dapat pahala dari Allah. Yang dikatakan pamrih atau riya, kalau kita beribadah pengen dapat pujian, balasan dari manusia atau makhluk Allah. Itu perbedaannya. Kalau berkata, ya Allah, nanti saya mau tahajud, jangan lupa kasih pahala, itu enggak riya. Tidak pamrih. Kenapa? Karena mintanya hanya kepada Allah saja. Yang enggak boleh kalau kita minta kepada selain Allah. Kenapa? Allah tersinggung. Allah punya hak prerogatif, kemahakuasaan, kok disandingkan dengan yang lain. Ditandingkan kekuatan yang lainnya. Berarti kita katakan orang tersebut sudah masuk kategori orang yang sifatnya munafik dan riya dalam ibadahnya. Inilah beberapa sebab kerinduan dengan bulan Ramadan
sebelum kita lihat nanti apa fakta ketika kita lihat memahami tentang kerinduan bulan Ramadan ini. Sebelum kita masuk ke slide berikutnya, ya biar ada komunikasi antara kita, mungkin berbagi pengalaman yang para senior ini biasanya itu banyak pengalamannya hidup bulan Ramadan. Apakah dengan beberapa poin tentang dasar kerinduan ini juga kita rasakan bersama atau bahkan lebih dari itu? Nah, silakan kita share dalam diskusi kita kali ini. Ya, silakan balik Pak Muhammad. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin berbagi sebelum dilanjutkan ceramahnya oleh Ustadz. Ya, Saya lihat ada Pak Syukur, Ya, Pak. ada Pak Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Pak Syukur, silakan Pak. Terima kasih Pak Mas War dan Pak Ustadz ya. Ya, Di bulan Ramadan tadi kan disebutkan bahwa setan itu dibelenggu gitu. Nah, ya, kemudian kita masih melihat banyak ya di bulan Ramadan tuh orang-orang pada makan di warung-warung dan ya, sekedar untuk bisa menutup itu tuh warungnya ditutup dan kain. Nah, ya, ini pengertian yang dibelenggu itu tadi yang bagaimana Ustadz. Kemudian yang kedua ini tadi, kalau kita berzakat ya, nunggu dengan Ramadan, kemudian kita tunda itu kita dolim ya, karena menunda. Nah, kalau kita punya, misalnya kita beli emas kemarin, beli emas atau emas, kemudian ini jatuh Ramadan, belum ya, belum atau saatnya lah ya kan belum ada 1 tahun. ya. Tapi kita mau zakat karena melihat kemuliaan Ramadan itu Ya. bagaimana? Baik, terima kasih. Itu namanya generasi Ramadonia, bukan Romania. Pertama begini Pak, terima kasih sebelumnya berikan salah atau komentar ini yang berkaitan dengan apa sih makna dibelenggu setan itu. Kok masih banyak orang yang kadang-kadang melanggar Ramadan di bulan Ramadan? Karena alasan apa? Diganggu setan. Setan nggak ganggu, hawa nafsunya yang dia tidak bisa kendalikan. Makanya kita akan saya istilah begini, ketika bulan Ramadan ada orang makan di warteg, di warung makan, ditutupin atasnya, itu namanya setan kaki dan setan sendal. Gitu. Kakinya nggak kelihatan diangkat, tinggal sendalnya di bawah. Jadi intinya nggak ada kata-kata setan itu mengganggu dia sebenarnya. Maka setan nggak terima, tadi udah istirahat setan itu. Dan setan jamaah rahimakumullah, walaupun dia memang makhluk terlaknat, tapi dia sadar kalau belenggu dia nggak bisa berbuat apapun. Jadi lihat, setan ketika dituruh sujud menolak, kenapa? Karena dia merasa egonya tinggi, takaburnya, tapi bukan melanggar. Maka ditanya kan, kenapa kalau tidak mau sujud, hai setan, hai iblis? Alasannya logis gitu ya. Karena engkau ciptakan kami dari api, sebelum Adam dari tanah. Kok masa api yang lebih dahulu ciptakan harus tunduk pada tanah? Gitu. Itu kan logis gitu ya. Jadi dia bukan melanggar tanpa aturan, tanpa dasar. Padahal tabiatnya, setiap Allah perintahkan itu wajib dikerjakan. Maka kata takwa tadi apa? Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Maka setan nggak akan bertakwa karena selalu melanggar itu. Jadi itu prinsipnya. Maka ketika ke manusia Allah sudah belenggu setannya secara eksternal, ternyata dia tidak mengendalikan hawa nafsunya. Jadi yang salah hawa nafsunya. Setan nggak mau disalahin. Kata setan, fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kau salahkan aku, salahkan dirimu sendiri. Jadi istilah kita aja tuh, ada setan kaki, ada setan sandal. Gitu. Kenapa? Karena makan di rumah makan, ditutupin atasnya, di bawahnya kelihatan kakinya atau sandalnya. Gitu ya. Saya pernah lupa waktu ngisi pengajian Ramadan di Kementerian Kesehatan kalau nggak salah. Bilang parkir kan di basement. Rumahnya di basement ada kantin. Jadi bulan Ramadan selesai kajian zuhur, saya turun ngambil mobil. Ternyata apa? Itu di bawah kantin dibuka lebar gitu. Ibu-ibu walaupun dulunya haid pakai jilbab gitu, makan seenaknya di pinggir jalan begitu. Oh jangan begitu caranya. Hormat yang berpuasa. Maka minimal dikasih tabir, dikasih pelindung. Jadi mengurangi gitu pengaruh-pengaruh dan hawa nafsu manusia itu. Jadi itu prinsipnya. Jadi setannya yang eksternal tadi itu. Makanya mohon maaf ya. Kalau kita keluar malam Ramadan itu nggak merasa takut Pak. Mau jalan mana nggak merasa apa? Karena Allah sudah belenggu setan itu, nggak akan menggodanya. Tapi ada pencurian, itu hawa nafsu manusia. Gitu ya. Ada apa namanya perampokan, hawa nafsu manusia. Kenapa? Dia nggak bisa mengendalikan dirinya. Jadi ibaratnya setan sudah pensiun saat itu atau di cuti gitu ya, cuti
tapi hawa nafsu yang ditanam oleh setan pada diri manusia. Makanya tergantung usaha kita. Gimana caranya? Kendalikan hawa nafsu dengan berlapar-lapar lihat. Dilema lagi kita kadang-kadang, mohon maaf sebagian umat Islam di kita ini. Kenapa nggak puasa? Nggak sahur di malam? Apa urusannya? Ya sahur kan sifatnya sunnah saja. Puasa tetap wajib bagi dia. Karena puasa itu artinya apa? Itu apa namanya? Al-imsak, menahan diri. Bukan harus makan sebelumnya. Kalau memang dia bertahan, silakan. Berapa banyak orang tidak makan 2 hari, tahan. Kok ini cuma hanya 12 jam saja nggak tahan. Gitu. Ini lagi apa? Tidak ada kekuatan dari diri manusia itu. Itu Pak, ya bersyukur. Yang pertama salah. Apa maksud setan ini dibelenggu oleh Allah SWT itu. Nah yang kedua, ketika kita mengeluarkan zakat belum jatuh tempo. Lagi-lagi, yang namanya kebaikan amal itu lebih baik didahulukan ketimbang diakhirkan. Gimana? Memang belum wajib, tapi sudah sunnah bagi dia atau boleh bagi dia. Contoh zakat fitrah. Zakat fitrah yang ada waktunya. Kapan zakat fitrah? Karena zakat fitrah hubungannya dengan masalah Ramadan, maka dibolehkan mengeluarkan zakat fitrah kalau sudah masuk Ramadan. Jadi syarat zakat fitrah harus menghirup udara Ramadan. Kalau belum menghirup, nggak ada kewajiban zakat fitrah. Jadi kalau ada orang meninggal dunia di waktu asar sebelum kita tarawih malamnya, dia nggak wajib zakat fitrah. Kenapa? Belum masuk udara Ramadan. Tapi kalau orang meninggal dunia pas lagi tarawih atau masuk maghrib di malam Ramadan, itu dia wajib zakat fitrah. Kenapa? Sudah menghirup udara Ramadan. Sebaliknya, kalau ada bayi yang lahir di malam takbiran, tidak ada wajib zakat baginya, zakat fitrah. Kenapa? Karena sudah lewat bulan Ramadan itu. Tapi kalau ada bayi yang lahir di akhir bulan Ramadan, asar di Ramadan, dia wajib bayar zakat fitrah. Kenapa? Masih menghirup udara Ramadan. Itu prinsip Pak. Itu kalau zakat fitrah hubungan dengan bulan Ramadan itu. Makanya dalam pengeluaran itu mana? Boleh kita lakukan zakat fitrah di awal Ramadan. Dan sunnah di pertengahan kedua Ramadan. Dan wajib di malam takbiran sampai khotib naik mimbar, itu wajib, gak ada pilihan. Makanya kadang-kadang orang yang suka pulang kampung gitu ya, persiapan 10 hari sebelum berangkat, akhirnya Pak lupa belum zakat fitrah, pas sampai udah hari Id, udah salat Id, ini dia utang berarti. Dan puasa terkatung-katung nilainya, belum sampai ke Allah. Kenapa? Karena belum keluar zakatnya, sehingga terutang sampai tahun berikutnya. Dan lagi-lagi bulan zakat fitrah itu nggak bisa dikeluarkan kecuali tadi di bulan Ramadan. Jadi nunggu bulan Ramadan berikutnya. Karena 1 tahun cuma sekali Ramadan. Ada Ramadan apa namanya, edition time gitu, nggak ada gitu ya. Cukup Ramadan 1 bulan, mau 29 ataupun 30, pokoknya 1 bulan Ramadan itu. Jadi gitulah prinsipnya, sehingga boleh sebenarnya mengeluarkan zakat sebelum jatuh tempo. Tapi sebaliknya kalau dia sudah menerima, dia tunda, dia zalim. Kenapa? Menahan kewajiban itu. Nah, itu ya, Pak Syukur. Lalu Pak, tadi ada Ya. sedikit yang kurang nih. Jadi kalau misalnya emas ini, taruhlah emas saja lah yang jelas. Ya. Kalau belum saat jatuh temponya kita bayar zakat, bayar zakat ya. Ya. Kemudian apakah kemudian pada waktu jatuh temponya kita bayar zakat lagi? Oh ya nggak usah Pak, zakat tahun sekali aja. Ya, oh enggak itu. Ya. Jadi walaupun itu belum jatuh tempo kita bayar zakat karena ini khawatir memuliakan Ramadan, ya, itu diperkenankan, tapi nanti pada saat jatuh temponya sudah perlu tidak dizakati lagi ya Ustaz. Tidak zakat lagi. Jadi zakat itu kaidahnya 1 tahun sekali, bukan seumur hidup sekali. Jadi tempo berikutnya itu bulan Ramadan berikutnya kan Ustaz? Ya boleh dihitung lagi Ya. Ramadan berikutnya, silakan. Ya. Atau dia kembali kepada asal awalnya, silakan aja gitu kan. Ya. Jadi pilihan ini penting. Zakat itu kewajibannya setahun sekali gitu. Kenapa harus ada haul dan nisab? Ini sebagai batas kewajiban. Kalau itu sempurna, dia akhirnya berdosa dia. Tapi kalau jatuh tempo dia keluarkan, dia nggak berdosa, malah berpahala. Kenapa? Karena dia berupaya untuk menyegerakan dalam berbuat kebaikan itu. Gitu Pak. Terima kasih Ustaz. Silakan ibu-ibu, mungkin ada yang masak bulan Ramadan. Masak Ustaz, apa menunya ya? Tadi Ustaz menyampaikan sebab kerinduan pada Ramadan itu berapa gitu ya? Ada 7 ya. Ada 7. Ini yang utama tujuannya barangkali kita rindunya itu juga karena ingin diampuni dosanya gitu. Ya, nanti Pak setelah ini ada gitu, belum selesai.
Oke. Jadi belum cara menyikapinya gimana. Ini kan baru tadi sebab gitu ya. Ya kalau gitu nggak sabar kita sampaikan langsung ya. Boleh, langsung silakan. Baik, kita tuntaskan ya berarti. Tanya Ustadz, Oh Oh, ya, silakan Bu, silakan silakan kami Bu lanjut. kalau Umi. kita punya pembantu rumah tangga atau ART ya, Ya, apakah kita yang menzakat fitrahkan dia atau suami dia? ya. Jadi gini, ketika kita membantu orang melakukan zakat fitrah tergantung kesepakatan kita berdua dengan orang yang kita jadikan objeknya. Jadi maunya kita bilang ke pembantu, udah perempuan ya, Mbak, Ya. zakat kamu saya nanggung ya. Berarti suaminya bebas tanggung jawab itu. Berarti suaminya ditolong oleh ibu sebagai majikan. Oh, gitu. Tahunya dia kok nggak ada berita-berita dari majikan saya, maka istri itu harus bilang ke suaminya, Mas saya belum dizakat fitrahkan loh gitu. Kalau dia nggak pegang uang, kalau dia punya ya sendiri aja urusan dia, karena kewajiban pribadi. Karena itu kita katakan yang namanya definisi zakat fitrah, dikatakan apa namanya tazkiyatun nafsi atau tathirun nafsi, kemudian watat imul masakin. Jadi dua prinsipnya. Membersihkan jiwa, bukan harta loh, membersihkan jiwa dan memberikan makan pada fakir miskin. Makanya salah satu syarat pengeluaran zakat fitrah harus sampai ke mustahik sebelum khatib naik mimbar di hari raya itu. Gitu Bu. Terima kasih. Baik, ya, kita lanjut sedikit ya untuk beberapa slide berikutnya ini. Nah ini realita kerinduan tersebut. Jadi Pak Mazhar sudah menanyakan ini. Apa realitanya? Ada sebuah ungkapan dari seorang ulama besar. Yaitu dikatakan, Qala Dr. Ahmad Umar Hashim, Uduhayati kibar ulama bil Azhar Asyarif. Bahkan beliau mantan rektor Al-Azhar. Apa kata beliau? Innan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yastabilu syahrul Ramadan bitadarru wa du'a lillah. Jadi Nabi Muhammad itu ketika mencoba Ramadan itu dengan apa? Tadarru. Jadi betul-betul mengkhusyukkan diri. Kalau perlu apa istilahnya tahanus gitu ya. Artinya menyendiri. Sambil apa? Berdoa kepada Allah dengan segala hatinya. Apa doanya? Allahumma ahillahu alaina. Ya Allah, sampaikanlah bulan Ramadan pada kami itu. Bil amni dengan keamanan, wal iman dengan iman, wassalam keselamatan, wal Islam dengan syarat Islam itu. Rabbi wa rabbukallah hilalun khairun wa rusdun. Ya Allah, jadikan bulan-bulan atau hilal yang baik dan bulan yang penuh dengan petunjuk darimu. Jadi itu artinya apa? Rasul menyikapi hal itu dengan prakteknya langsung. Dan diikuti oleh kelompok para ulama-ulama berikutnya Al-Azhar itu. Sehingga dikatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'ti fi akhir yaumin min Sya'ban wa yaqul, setiap datang akhir bulan Sya'ban Rasul bersabda. Dan beliau berkata pada para sahabatnya, apa kata Rasul? Azallakum syahrun mubarak. Telah memayungi kalian bulan yang penuh berkah. Syahrun, bulan awaluhu rahmah. Awalnya adalah rahmat Allah. Wa usatuhu maghfirah. Tengahnya adalah maghfirah dari Allah. Wa akhiru itqun minan nar. Dan akhirlah pembebasan dari api neraka. Beliau kata ini, bahwa syahrus sabri. Dan dia bulan kesabaran. Wa sabru sawabu al-jannah. Kesabaran balasan surga. Bahwa syahrun dan dia bulan lah yudha'af fihi ar-rizqu. Jadi Allah lipat gandakan rizki, kenikmatan. Faman fatara shaiman ghafarallahu lahu dzunubahu. Barang memberikan makan barang yang berbuka puasa, Allah akan ampuni dosanya itu. Wa idqurabani minanar. Allah akan bebas dari sentuhan api neraka. Ini kita bagaimana realita kerindungan tersebut sejak zaman Rasulullah SAW sudah terjadi. Makanya kita katakan sebagai definisinya apa terjemahannya, seorang mantan rektor Azhar Universitas Kairo, Al-Azhar University Kairo, Profesor Dr. Umar Hashim berkata bahwa Nabi SAW selalu menunggu datangnya bulan Ramadan dengan selalu berdoa. Jadi menunggu, ada yang menunggu belum datang, persiapan kayak kita sekarang, kita menunggu ini kapan Ramadan, kapan Ramadan. Sekarang di bulan Sya'ban, di bulan Rajab kita menunggu. Sehingga berkaitan di situ, beliau selalu berdoa kata Allahumma ahil alaina bil amni wal iman wassalam wal Islam. Rabbi wa rabbukallah hilalun khairun wa rusdun. Jadi bulan yang baik, bukan bulan yang membuat kita sesat. Diikuti juga oleh lembaga besar ulama Al-Azhar. Apa yang dilakukan? Nah ini tadi pertanyaannya. Apa yang dilakukan? Jadi bahasanya kaifa yastaqbil ulama wal muslimun Ramadan. Dikalingan.
Yang pertama dilakukan di sini at-taubah wal inabah. Jadi bertobat dan upaya untuk kembali kepada Allah. Nah, persiapan kita sekarang. Kenapa harus bertobat? Karena bulan Ramadan bulan yang suci, bulan yang bersih, bulan yang syarat dengan kebaikan-kebaikan semua. Nah, kalau kita nggak bersihkan jiwa kita, berarti kita nggak layak untuk hidup di bulan yang suci. Maka dikatakan, yaftahu sobhatan jadidah. Dia membuka kembali lembaran baru hidupnya. Yahjuru az-dzunub wa yujaddid al-ahad ma'allah. Dia hilangkan dosa-dosanya, dia tinggalkan, dan dia perbaiki perjanjian pada Allah dengan kalimat tauhidnya itu. Ini kita katakan prakteknya, ini kita oleh sahabat untuk dan para tabiin untuk menggambarkan kerinduan pada Ramadan itu. Yang kedua, al-istidadil ibadat, mempersiapkan diri dengan macam-macam ibadah. Tujuannya apa? Dengan mempelajari hikmah ibadah tersebut. Di antaranya yuksiruna min qiraatil Qur'an, memperbanyak untuk membaca Al-Quran. Jadi latih tadi saya katakan. Kita latihan baca Al-Quran, jangan sampai ketika Ramadan masuk, yang Allah lipat gandakan pahala, catat argonya itu, masih banyak kesalahan. Nah sekarang makanya coba fokus perbaikan tilawah. Tahsin dalam tilawah. Bedakan wa yatamarranuna ala shadaqah, melatih diri untuk selalu bersedekah. Baik itu harian, termasuk pekanan, bahkan setiap saat kita bersedekah itu. Melatih diri. Wal qiyam, dan juga qiyamul lail. Walau qalilan qabla Ramadan, walaupun hanya sedikit, minimal 2 rakaat setiap malam itu, bagian qiyamul lail namanya. Karena melatih diri, jangan sampai bulan Ramadan nanti masuk kita sudah nggak mampu. Karena di malam Ramadan ada sholat qiyam yang jadi sunnah bagi kita, itu taraweh dan juga tahajud yang kita bisa kerjakan. Ini ajang yang kita siapkan dalam menyongsong Ramadan dan kerinduan kita itu. Yang ketiga, tanzimul waqt, coba mengatur waktu. Jangan sampai datang bulan Ramadan masih sibukkan dengan urusan-urusan duniawi. Nah sekarang coba maksimalkan apa yang belum kita persiapkan. Umpamanya kita punya kewajiban nafkah di bulan Ramadan, dari sekarang persiapan semua. Sehingga nanti hidupnya Ramadan sudah direpotkan lagi urusan-urusan duniawi itu. Kenapa? Karena kita harus mampu mempersiapkan diri dengan amal-amal taat dan amal-amal yang bermanfaat bagi orang lain juga bagi diri kita semuanya. Kemudian berikutnya at-tazkiz, at-tarkiz alal faraid, fokus untuk perhatikan kemudian dalam sholat-sholat yang fardu itu. Baik sholatnya ataupun zakatnya dan lain sebagainya, masuk puasanya, melatih yang wajib itu. Al-hits ala shawat al-mafrudah, biasakan diri untuk berjamaah ketika sholat fardu. Wa iqamatil fardh al-furud, dan juga menetapkan atau menjalankan kewajiban yang lainnya yang sifatnya fardu itu. Kemudian al-ijtihad fil ibadat, berupaya untuk al-iqtida bin nabi was sahabah, jadi cari sumber-sumber ilmu, cari dalil-dalil ibadah kita kepada Allah SWT. Kenapa? Biar kita bisa melaksanakan Ramadan itu dengan penuh pemahaman yang tuntas. Apalagi dengan la siyama fil ashril awakhir, di akhir-akhir bulan Ramadan, hari terakhir itu. Nah, ini terjemahannya. Dengan cara banyak bertobat dan selalu kembali kepada Allah, dengan cara membuka lembaran baru dan memperbaharui janjinya kepada Allah Ta'ala. Ini biasanya bagi sebagian umat Islam itu diaplikasikan dalam doa-doa nisfu Sya'ban gitu. Jadi ketika mereka nisfu Sya'ban, artinya pertengahan Sya'ban itu mereka dalam rangka tadi memperbaharui akidahnya, kemudian bertobat kepada Allah, mohon dihapus segala kesalahannya, Allah buka kembali pintu kehidupan berikutnya, lembaran barunya. Makanya kita katakan bagi kita umat Islam ini ada namanya evaluasi tahunan, itu pada bulan Sya'ban itu. Kenapa? Dasarnya hadis Nabi, ketika Nabi banyak berbulan Sya'ban, ditanya, kenapa ya Rasul? Karena bulan Sya'ban, bulan dilaporkannya amal manusia. Dan aku berharap saat dilaporan amal tersebut dalam keadaan berpuasa. Makanya Rasulullah SAW sering berpuasa bulan Sya'ban, karena bulan Sya'ban sebagai bulan pelaporan amal. Tapi di kita di kalangan ulama difokuskan malam nisfu Sya'ban. Kenapa? Karena kebaikan sesuatu pada tengahnya itu. Dalam kata mahfuzan kan khairul umuri awsatuha, sebaik perkara pada pertengahannya itu. Nah, ini makanya dalam sejarah nisfu Sya'ban Imam Ghazali dikatakan sebagai malam yang orang muslim berupaya untuk bertobat,
memperbaharui tekadnya pada Allah, janji pada Allah, dan sekaligus mohon dihapus dosa Allah Taala. Itu yang kita katakan. Jadi bukan apa istilahnya tanpa dasar kebiasaan Islam juga mereka punya dalil walaupun sifatnya dalil ijtihadi. Jadi tadi boleh berbeda, boleh tidak sependapat, masing pada fokus dan kebiasaan dia untuk menyongsong Ramadan dengan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang kedua, persiapan diri dengan memperbanyak tilawah, bersedekah, dan qiyamul lail sebelum datang bulan Ramadan yang terjadi dalamnya kelipatan pahala untuk hal demikian. Di hari biasa nggak ada kelipatan pahala, Ramadan dilipat gandakan pahala. Nah, dilatih dari sekarang, jangan kaget-kagetan. Gitu. Kan kadang-kadang kita menjadi orang yang kaget-kagetan terus. Gitu. Dikit-dikit ya begini, ya begitu. Kenapa? Nggak ada persiapan sama sekali. Yang ketiga, mengatur dan membagi waktu yang bijak dalam memaksimalkan ibadah, baik yang mahdoh ataupun muamalah. Coba kita ukur, kita coba pantau hidupan kita. Kira-kira secara mahdoh, sudah baikkah ibadah kita ini? Kita perhatikan kembali, kita evaluasi diri kembali. Kenapa? Karena memfokuskan di sini. Sehingga mengatur membagi waktu itu. Jadi kita jangan sampai terlena dengan kehidupan dunia, dengan kerjaan kita, atau kesibukan-sibukan duniawi. Nah, latih dari sekarang. Biar nanti Ramadan nggak kaget lagi sifatnya. Karena persiapan tadi itu. Berikutnya, fokus kepada peningkatan kebaikan ibadah yang wajib. Agar sempurna dikerjakan di bulan yang mulia nantinya. Sekarang apa yang kita lakukan sholat? Kira-kira sudah sempurna belum? Pelajari kembali, cari ilmunya lagi. Kenapa sholat begini? Kenapa ada perbedaan begini? Kenapa harus hajat begini? Kita pahami dulu dalil-dalilnya itu. Sehingga makin mantap kita ketika datang bulan Ramadan. Jadi Ramadan bukan ajang belajar lagi, penerapannya. Nah, sekarang belajarnya kita. Nah, berusaha mencari dalil syar'i yang Rasul ajarkan kepada kita untuk menggapai nilai ketaatan yang benar dan maksimal. Maka Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatul rasyidin al-mahdi min ba'di. Jadi kata-kata sunnah itu bukan hanya Rasul kerjakan saja. Juga para sahabat Nabi dan pengikutnya atau tabi'in untuk menjalankan hal-hal yang menjadi dalil-dalil syar'i itu. Makanya dalam Islam ada dua kategori dalil. Ada dalil yang bersifat mutlak, yang bersifat aqaid atau akidah. Itu hanya 3 saja sumbernya. Pertama Al-Quran, kedua As-Sunnah, ketiga Al-Ijma. Ini kalau udah akidah 3 ini. Makanya kenapa kita percaya Al-Quran wahyu Allah dan pasti mushaf itu? Karena ijma sahabat. Zaman Rasulullah atau zaman sahabat yang membukukan Al-Quran. Sehingga ini kita pakai dalil namanya ijma itu. Dan tidak boleh diingkari. Sementara yang menyangkut pada ibadah, tambahan lagi 2. Yang pertama adalah qiyas, yang kedua adalah ijtihad. Dan dalam ijtihad ulama tergantung pada masa dan pada kaidah yang mereka terapkan. Contoh munculnya ijtihad usul fikih itu berbeda antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Kalau Imam Syafi'i mazhabnya dalam usul fikih bersifat deduktif. Artinya dari masalah-masalah kaidah umum dikembangkan. Sementara Hanafi bersifat induktif. Dari kasus yang dikumpulkan menjadi sebuah kaidah. Maka kita katakan Imam Syafi'i lebih dahulu menyampaikan kaidah-kaidah usuliyah walaupun usianya duluan Imam Abu Hanifah. Jadi begini jamaah rahimakumullah, maka kita dalam hal ini kita harus pahami betul dirusak dalil syar'i yang Rasul ajarkan kepada kita semuanya. Karena Nabi mengatakan sabdanya, alaikum bisunnati wa sunnatul rasyidin al-mahdi min ba'di. Jadi itu yang tadi ditanyakan oleh Pak Mazhar, apa yang kita bisa kerjakan dalam rangka menampakkan rindu kita pada Ramadan ini. Ini terkait dengan bagaimana upaya kita untuk sampai kepada titik kelima bahwa kita termasuk orang yang memang rindu terhadap Ramadan dengan amal-amal dan dengan kebaikan-kebaikan. Baik, itu saja saya kira. Terakhir tentang masalah bentuk doa nisfu Sa'ban itu. Jadi kalau nanti kita singgung sedikit, nanti boleh kita bahas ya, tentang nisfu Sa'ban ini. Silakan kembali lagi pada jamaah sekalian. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah luar biasa Ustadz. Ini kebetulan dapat tugas oleh Pak Mazhar nyari tentang rindu Ramadan. Maka tadi semalam saya buat. Baik, mungkin nanti mengenai masalahnya apa fikihnya, syariatnya Ramadan kita nanti waktu tarhibnya. Tarhib Ramadannya pada awal Februari nanti, Insya Allah. Februari kita sebelum fokus Ramadan ke itu, masuk ya. Sehingga kita
Bisa mantap. Sekarang persiapan Ya. menuju itu. Baik, silakan Bapak Ibu sekalian yang ada ingin menambahkan atau ingin komentar atau pertanyaan barangkali. Silakan. Tadi sebenarnya di awal saya katakan karena ini sifatnya motivasi dan sifat juga apa istilahnya pengalaman rohani gitu ya. Sebenarnya kita ingin Bapak Ibu sekalian itu punya pengalaman rohani masalah ini biar kita berbagi. Siapa tahu bermanfaat bagi kita semuanya. Karena hakikatnya kebenaran juga bisa muncul dari pertemanan. Ya silakan sampaikan. Baik, silakan Bapak Ibu. Sambil nunggu pertanyaan Ustadz, tolong yang tadi di-share lagi Ustadz, ditayangkan lagi mau difoto. Oh gitu ya. Nanti saya share Bu di grup nanti setelah ini. Nanti semuanya saya akan share ke Pak Madlar biar Pak Madlar Ya, menaruhnya di grup. baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Silakan Radesmi. Ibu. Ya. Ini dari Medan ini, Ustaz. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Ahlan sangat. Silakan Bu. Ustadz, apakah zakat itu harus kita keluarkan sekaligus? Boleh nggak kita, misalnya kita punya saudara yang anak yatim tuh uang sekolahnya kita bayarkan setiap bulan, terus mungkin ada orang-orang yang meminta bantuan satu saat kita. Jadi uang zakat itu kita kumpulkan gitu, boleh nggak Ya. Ustadz? Baik. Jadi saya kata Kita awal tadi Bu. persiapkan untuk ini, untuk biaya sekolah, tahfiz, untuk apa? Jadi gini Bu, saya katakan zakat itu kewajibannya setahun sekali. Nah, ketika Ibu sudah punya prediksi, punya penghasilan untuk tabungan yang tetap, pokoknya setahun ini saya zakatnya 2,5%, 25 juta umpamanya. Karena Ibu punya uang 1 miliar. Gimana caranya? Ya udah Ibu kelola sendiri, mau per bulan mau didistribusi silakan. Itu bebas kita. Yang penting satu tahun harus 25 juta. Kalau uangnya tetap 1 miliar. Ternyata nanti uang meningkat. Pas ditabung, atau pas sampai akhir tahun itu sampai 1,5 miliar. Baru ditambah. Jangan hanya 25 juta. Karena Jadi boleh kita kasihkan setiap bulan gitu Ustaz untuk boleh biaya distribusinya sekolah dia. boleh. Yang Boleh. penting Ibu hitung dulu pastiannya itu. Iya, iya. Jadi gini, saya katakan tadi kayak Pak Abdul Syukur mengatakan, mendahului mengeluarkan zakat itu dibolehkan ketimbang mengakhiri. Kalau mengakhiri malah sifatnya zalim. Karena kita mengkat, membatasi hak orang lain dari harta kita itu. Tapi itu tidak dikategorikan mengakhirkan, kita membayarkan setiap bulan itu. Kok mengakhirkan gimana? Justru kan mendahulukan. Kan Ibu bilang tadi, Ibu bilang kan ketika umpamanya, saya tahu nih zakat Ibu tahun ini 25 juta umpamanya, ya. Iya. Nah, dari sekarang udah Ibu keluarkan, yatim kasih 5 juta, 5 juta, 10 juta, 10 juta, juta, silakan aja. Yang penting sampai akhir tahun jatuh temponya selesai 25 juta itu dikeluarkan. Oh gitu, nggak boleh tahun ini kita hitung 25 juta, terus kita bagikan dalam setahun itu, nggak boleh ya? Kalau Ibu sampai sebagai lembaga silakan, Ibu mengatur. Kalau pribadi kadang-kadang kita pakai lagi uang itu masalahnya. Padahal udah uang harus zakatkan, kan gitu. Atau gini, Ibu ketika punya semangat zakat, dan jatuh temponya kapan Bu? Taruhlah. Misalnya puasa ini gitulah. Nah, bulan Ramadan ini, pas datang Ramadan, langsung Ibu pisahkan tuh uang zakat. Iya. Nah, pokoknya jangan disinggung-singgung. Nah, nanti berikutnya dibagikan itu. Bulan Syawal. Dalam Syawal, bulan Syawal 2 juta. Nanti bulan berikutnya 2 juta lagi. Pokoknya sampai bulan Sya'ban berikutnya sudah tuntas dibagikan itu. Berarti Ibu tidak zalim. Nggak zalim ya. Ya, kenapa? Tapi sifatnya Ibu membatasi hanya pada kelompok tertentu. Kalau kita serahkan ke Amil akan mendistribusi kepada yang lainnya. Maka kita sebaik-baik zakat ketika mencakup 8 asnaf, 8 kelompok. Kalau ke Amil itu pribadi-pribadi nggak boleh Ustaz? Kenapa? Amil itu kan ada misalnya ada 10 orang di masjid itu. Kita kasihkan langsung ke dia boleh nggak? Ya kan nanti Amil mengatur. Amil kan sebagai penghimpun. Oh bukannya yang kerja di masjid itu semua? Ya artinya itu bagian, tidak semuanya. Makanya kalau Amil itu akan diakomodir dulu. Mustahiknya pas masakin sekian, pukoro sekian, Amil sekian, mu'alaf sekian, gorimin sekian gitu. Itu kan makin bagus. Karena bahasanya kata Imam Ghazali itu dalam kajian Ihya Ulumuddin, makin kita zakat mencakup pada 8 asnaf makin bagus. Itu manfaatnya.
Kalau pembantu kita boleh juga Ustadz kita kasih Ya zakat. pembantu boleh karena dia tidak wajib nakah, dia kan bekerja di situ. Iya. Pak Maswar Yang boleh, Pak Maswar. yang nggak boleh menggaji pembantu lewat harta zakat tuh nggak boleh, Bu. Oh, nggak Oke. boleh Ustadz. Baik. Iya, itu nggak boleh. Gitu ya, Baik, harus terima bisa. kasih ini. Ya, silakan Ibu Iya, Erni. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maswar. Ini Ya. Ustadz ada 2 pertanyaan tapi pendek sih. Ya, alhamdulillah. 1, kalau kita punya uang bersama ya Ustadz, jadi antara saya dan anak-anak gitu, itu zakatnya atas nama siapa gitu. Ya. Kedua, ini gini, saya kebetulan banyak pasien yang sakit darah tinggi. Itu pada saat sekarang kan mereka udah bisa ngukur tensi sendiri. Pada saat pagi-pagi itu setelah selesai pagi-pagi puasa, ternyata tensinya tinggi dan dia harus makan obat gitu. Nah, katanya kan bisa kita masukin di bawah lidah, itu tidak mengenyangkan gitu. Tapi itu menolong supaya tidak terjadi sesuatu yang mudarat gitu. Jadi gimana itu Ya, Ustadz baik, terima mengatasinya? kasih. Ya, terima kasih. Yang pertama berkaitan dengan masalah zakat musyarakah namanya. Dalam zakat musyarakah ada kesepakatan sebelumnya. Ada yang mengelola, umpamanya ibu dengan anak kumpulin harta, bikin perjanjian. Nah, ini punya saham sekian dan sekian, kita musyarakah zakatnya. Boleh dikerjakan. Tapi kalau ibu punya bagian sendiri dan nggak ada kata musyarakah perjanjian itu masing-masing sifatnya. Oh begitu. Jadi boleh atas nama bersama ya Ustadz ya? Yang bersama. Tapi kan sifat tadi harus sampai nisab Ya yang betul, ditentukan. ya. Jadi gitu. Itu namanya zakat musyarakah, Bu. Ya. Nanti kita dalam hal ini biasanya kata Imam Syafi'i ada kata istilah pencuri ahli ilmu fikih. Gitu ya. Atau kalau di atas namakan atas yang mengelola gitu, walaupun itu milik bersama, gimana Ya Ustadz? kan bukan milik dia, minta kesepakatan dulu Oh lah. iya, baik. Ada perjanjian dari A sampai Z itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya puasa itu apa? Al-imsak an jamil muftirat. Jadi menahan dari segala yang membatalkan puasa. Apa saja? Idkhalus sesuatu ke dalam kerongkongan. Apapun bentuknya. Jangankan berupa pil, kapsul, makanan, lidah, tangan kita masuknya juga bisa batal. Kenapa? Sampai kerongkongan namanya, halak. Kan di bawah lidah, emang nggak masuk ke dalam rasanya. Gitu ya. Ya, baik. Jadi terbatal sifatnya. Nah, adapun ketika dia boleh nggak batalkan, emang penyakit boleh, uzur bagi dia. Dan diganti hari lain. Jadi gitu. Ya. Jadi jangan menghalalkan cara untuk mengelabui gitu. Ya. Baik Ustaz, terima kasih. Ya, Pak Mazwar, Assalamualaikum. Ya. Pak Mazwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Yanwarti. Ya, Pak Ustadz, Assalamualaikum. Ini di luar tema sedikit nih Pak Ustadz, di luar tema Ramadan. Kalau misalnya keluarga kami misalnya mendapatkan warisan gitu, warisan itu sudah baru dijual misalnya. Terus apakah uang warisan itu dikenakan zakat sifatnya atau sedekah tuh? Ya. Ustaz. Baik Bu. Ini aja Bu ya. Baik, yang namanya harta warisan itu sebelum dibangun ahli warisnya itu masih namanya harta musyarakah, belum milik masing-masing. Ya. Sementara zakat tadi syarat utama harus milik sempurna milik dia. Makanya kan kalau ada orang menghitung warisan, sementara orang tuanya dulu meninggalkan harta, udah jelas zakatnya, yang gak usah dizakatkan lagi. Ustaz, boleh nggak kalau saya zakatkan orang tua? Silakan, itu kesepakatan dari ahli waris. Jadi bukan nama dia, bukan orang tuanya. Jadi sebagai perwakilan namanya, mewakili orang tuanya zakatkan itu. Adapun dalam masjid milik dia, nah tunggu sampai haulnya nanti. Sampai haulnya masih cukup nisab itu wajib zakat baginya. Dan itu sifatnya bukan kelompok tapi individual. Nah, cuman kadang-kadang ada kebijakan ahli waris begini. Ini karena melihat ahli waris yang lainnya orang yang ya istilahnya tidak taat agama gitu kan, atau seenaknya hidup, sementara dia ingin harta ini biar bersih gimana? Yang bilang kepada ahli waris yang lainnya, ini kita zakat harta orang tua biar bersih kita nerimanya. Silakan. Dengan asumsi orang tua tidak mengeluarkan zakat dari harta tersebut. Jadi pahalanya kemana? Kepada orang tua nanti. Karena harta tadi sebagai perwakilan orang tua itu. Gitu Bu. Ya.
Baik, ini masih Ya, banyak tertarik ke Mas saya Wahab. nih Ustadz. Ada satu di chat ini Ustadz. Boleh Kak berikan chat. zakat Ya, kepada ya. saudara kandung sendiri gitu Ustadz? Ya. Jadi kembali kita kan Bu, bahwasanya harta zakat adalah kotoran harta kita. Ingat ya. Zakat harta kotoran. Makanya kenapa kotoran? 2,5% saja. Apakah kita rela membantu saudara dengan kotoran harta kita? Makanya Nabi dan Bani Abdul Muthalib, Bani Hashim gak boleh nerima zakat. Karena itu kotoran harta orang mukmin. Maka zakat utama diberikan pada orang yang tidak punya hubungan kewajiban nafkah bagi kita. Oh, Itu zakat. Jadi kalau Imam Ghazali, kalau ada orang yang memberikan kepada saudara kandungnya ataupun kepada familinya, itu orang muslim yang pelit. hmm. Ya, kenapa pelit? Karena dia punya kewajiban nafkah yang nggak pakai persentase. Kenapa cuma masih 2,5% aja? Kan pelit berarti. Apalagi di kotoran harta. Kalau ada saudara yang sadar hal itu, dia nggak akan terima zakat itu. Kenapa? Kok saya dikasih kotoran harta, bisa cari sendiri, gitu kan bahasanya. Gitu ya. Jadi intinya ketika orang mengeluarkan zakat itu, upayakan orang yang tidak punya kewajiban terhadap kita semuanya. Lebih utama. Makanya saya katakan biar aman, zakat itu serahkan pada amil, udah selesai. Kita nggak bikin macam-macam. Terserah amil mengelolanya. Assalamualaikum Ustaz. Dan kita sebentar Baik. dulu. Dan kita boleh menawarkan keluarga kita untuk dapat zakat sebagai aman mustahik kepada amil. Jadi bukan kita yang memberikan kebijakan, mereka yang memberikan kebijakan pada kita semua, pada saudara kita itu. Kita akan lebih aman, lebih selamat. Gitu Bu ya. Baik. Ini dalam Silakan Pak Rifki. Tapi kalau bisa nampak Assalamualaikum wajahnya Ustaz, lebih. Pak Mazhar. Kalau boleh nampak Ustaz, wajahnya Pak saya Rifki. punya Ya, pertanyaan. biar kenal Pak. Mohon maaf. Pak Rifki, kalau Pak boleh Rifki. kenal wajahnya juga. Oh gitu ya. Bentar Pak. Nah, gitu Oh Pak. itu. Jalan Pak Mazhar. Siap Ya, ya, Bapak ya, silakan Pak. silakan Pak. Iya, Pak Ustadz saya mau tanya terkait masalah setiap orang pasti punya koleksi ya. Ya, Nah, perhitung zakat koleksi ini gimana Pak Ustadz? ya. Baik, itu aja. Jadi, iya itu aja. Jadi koleksi macam-macam, setiap laki-laki pasti punya kesenangan. Entah Ada itu koleksi mainan, mobil Iya. juga Ustadz. perlengkapan Baik. dia. Itu menghitung zakatnya gimana Pak Ustadz? Ya, jadi gini Pak, yang namanya zakat dihitung nominal harganya. Umpamanya, Bapak punya koleksi jam tangan Rolex 11, gitu ya. Umpama, coba dihitung itu harga Rolex berapa satunya. Dihitung, kira-kira sampai nisab nggak? Ternyata Nah, itu sampai akhir, dihitungnya digabungkan atau satu persatu Pak ya Ustadz? digabung, bisa Semua. digabung. Digabung ya. Kalau emang satu persatu sampai nisab, ya satu persatu. Pokoknya targetnya sampai nisab. Berapa nisabnya? Kalau kita ambil jalan tengahnya, 86 gram emas. Gitu ya. Terkadang kan brandnya macam-macam Pak Ustadz. Ini digabung aja ya, nggak masalah ya. Pokoknya nominalnya berapa semuanya digabung. Ya, Kalau kita misalnya katakan, mereknya macam-macam, ada A, B, C, tapi itu jenisnya sama Pak Ustadz. Itu iya makanya digabung gabungkan aja. semua. Bahkan nggak perlu hanya satu jenis, campuran semua harta Bapak. Harga tanah berapa, harga apa namanya kontrakan berapa, Mobil. harga macam-macam berapa, apalagi mobil berapa kalau banyak mobilnya, itu digabung semuanya. Itu namanya zakat simpanan kita, zakat harta. Gitu Pak. Jadi dikumpulkan semuanya. Yang penting nanti persen akan sama. Kalau kita punya kumpulan barang kita 2 miliar, zakatnya berapa berarti? 50 juta gitu. 50 Nah, juta. kalaupun kita cicil satu-satu, yang satu 200 juta, satu 200 juta, kan sama juga hasil nanti 50 juta juga akhir. Gitu. Ya. Jadi semua dihitung Pak Ustadz ya. Makasih Ya. Pak Ustadz. Baik. Baik, Pak. satu Pak. lagi dari Pak iya, Ustadz. Ini dari chatting Pak. silakan Bu Yeyen yang udah resen. Silakan Oh Bu gitu, Yeyen. silakan. Bu Yeyen dibuka mic-nya Bu. Bu Yeyen, mic-nya dibuka. Oke, tadi siapa Saya baca yang chat dulu. Oh, di chat dulu ya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kalau saat memasuki bulan Ramadan, satu lain hal belum sempat nih bayar ini utang puasanya Ustaz. Terus puasa udah masuk Ramadannya. Iya. Bagaimana tuh? Apakah Baik. bayar fidyah sebelum Ramadan? Ya, itu namanya kelengahan orang ketika dapat kewajiban. Dia punya sanksi, punya wajib kodok. Kodok kenapa? Karena Ramadan gak bisa hilang kewajibannya selama kita mampu. Sanksi fidyah kenapa? Karena melanggar batas waktu minimal. Bahwa dia sudah sampai Ramadan, sudah habis waktunya untuk masa tunggu. Maka dia pernah sanksi berupa fidyah. Adapun puasa Ramadan tetap dikodok selama dia mampu.
Ini kadang-kadang, mohon maaf, ada fatwa yang liar di TV itu. Jadi kalau udah bayar fidyah nggak wajib puasa. Enggak, saya bilang, wajib puasa itu bagi yang mampu, nggak ada batasannya, kapan sampai dia mati. Kalau nggak mampu baru dibayarkan fidyah langsung. Makanya fidyah antara orang yang jompo dengan orang yang sakit beda. Kalau fidyah orang yang sakit tuh kodok dulu, selama dia mampu kodok, nggak ada fidyah bagi dia. Tapi kalau udah melanggar sampai batas waktu terakhir sampai Ramadan berikutnya belum bayar, dia bayar fidyah sebagai sanksi dia, sebagai hukuman bagi dia. Tapi orang sudah jompo, udah nggak punya kemampuan untuk berpuasa, cukup bayar fidyah aja, karena nggak bisa diharapkan berpuasanya. Nah, itu perbedaannya. Jadi itu yang harus dibedakan antara dua istilah tadi itu. Saya kira itu ya. Baik, Silakan Bu Yeyen udah Bu mulai Yeyen, tampil. silakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Saya mau Waalaikumsalam. tanya, zakat mal itu apakah boleh dibagikan berupa sembako? Sedangkan pembagian sembako itu dia bercampur ya, nggak cuma fakir miskin, ada misalnya janda tapi berada gitu. Itu gimana hukumnya Ustadz? Makasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang namanya mustahik zakat beda dengan infak ataupun sedekah yang sunnah. Mustahik zakat cuma 8 kelompok saja, 8 asnaf itu. Itu kita kan mereka-mereka yang termasuk 8 kelompok. Dan lagi-lagi dalam zakat itu nggak ada nuansa kasih sayang, kerahiman, nggak ada. Beda dengan infak. Infak lebih dominan kasih sayang. Ketika diberikan harta zakat kepada jompo, janda, tapi dia miskin, dia masuk kategori miskin untuk jandanya. Kalau janda punya kontrakan 15 pintu, itu bukan mustahik, dia malah muzakiyah. Begitu pula pada anak yatim, bukan keyatimannya, tapi kena kemiskinannya. Kalau yatim meninggalkan perusahaan banyak, dia bukan termasuk orang mustahik, tapi dia muzaki nanti. Jadi gitu prinsipnya. Makanya kita kata tadi, kekerabatan pun begitu. Dan kerabatan, kenapa kalau kita punya saudara kandung, kita berikan infaknya saja yang nggak terbatas. Zakatnya diberikan pada amil yang ngaturnya. Itu prinsip biar kita selamat ya dari sifat kikir, sifat miskin, dan sifat mempermainkan syariat. Karena kadang-kadang orang begini, udahlah saya nggak bantu dia dengan zakat saya aja. Lalu infaknya kemana? Sayang, berarti miskin, benar bakhil dia. Jadi gitu Bu. Jadi intinya zakat itu boleh bentuk apapun, mau dibeli sembako silakan, mau dibelikan rumah silakan, belikan mobil silakan, gitu ya. Yang penting itu berupa dari harta kita miliki. Gitu. Saya kira itu ya. Ini satu lagi di chat Ustadz, tapi Ya. nih? Kalau kita ambil zakat tahun depan untuk tambahan membayar zakat tahun ini boleh Ustadz? Ya nggak boleh. Zakat itu ada waktu tadi ada haulnya. Zolim berarti kita. Jadi apa yang kita keluarkan saat ini, misalnya cuma 2,5 juta, silakan keluarkan 2,5 juta. Berarti hartanya hanya sekian ratus juta saja. Gitu aja prinsipnya. Adapun tahun depan keluarkan lagi nanti ketika masih sisa juga. Karena zakat setahun sekali, bukan seumur hidup sekali. Itu paham. Ini kadang-kadang ada orang, Ustaz sudah keluarkan tahun lalu, nah sekarang masih sampai nisab nggak? Masih, tetap wajib keluarkan lagi. Makanya dalam Islam harta dimanfaatkan, bukan disimpan begitu saja. Jangan jadi alas tidur, tapi jadikan alas usaha. Saya kira itu ya. Baik, ini kok belok Bisa jadi ke satu zakat lagi. ini. Oh iya, Puasa karena belum satu sampai. lagi ya Kita Pak masih Ustadz. Bisa balik ke Oh tema ada. lagi Bu. kembali ke laptop Bu. Balik ke laptop ya, silakan Bu. Oh kembali. Jangan Bisa. belok ke zakat. Ya, Insya Allah bulan depan baru bahas tentang itu amaliyah Ramadan. amaliannya. Iya. Bisa Silakan Bu. tanya satu lagi nggak? Ya udah Ya kalau silakan Bu. Ya. Ya. Ini kalau misalnya orang tua gitu, ibu mertua sudah umur 90 tahun. Dia sudah agak sekarang tuh suka sakit-sakit kepala. Tapi dia kalau mendengar Ramadan tuh kayaknya senang gitu, pengen puasa aja kayaknya gitu kan. Cuma kalau kita sebagai kalau saya menantu ya, itu saya suka usulkan kalau tidak kuat atau itu jangan dipaksa gitu atau gimana. Iya nanti diingin aja katanya, dia bilang itu dilihat aja. Itu bagaimana tuh Pak Ustadz? Baik. Kita kalau ngusulin begitu. Terima kasih Bu. Anak mantu yang bijaksana berarti, nggak bijaksini terus. Jadi gini Bu, berpuasa tergantung kemampuan. Atau apa? Walalladzina yutikuna. Mereka nggak mampu lagi puasa. Fidyatun, kalau miskin membayarkan fidyah.
Iya. Kalau dia udah jompo, udah tua, Ramadan pengen berpuasa, ya ukur aja. Kira-kira coba hari pertama kuat nggak? Oh ternyata nggak kuat. Iya, Ya udah iya. jangan puasa berarti. Oh, iya, Jadi iya, iya. mencoba boleh, walaupun mungkin kata Mencoba dokter, boleh ya. iya. Iya. Jadi itu Jadi istilahnya dicoba dulu ya Pak coba Ustadz ya. dulu. Kalau mampu alhamdulillah. Karena kita nggak ada kesadaran orang itu. Iya. Bahkan karena namanya kekuatan di luar nalar itu, motivasi yang tinggi bisa melahirkan sebuah kekuatan. Iya. Gitu ya. Ya, Baik, sekarang itu ya. Sekarang Boleh kita pengalaman Ibu Yanuardi. Saya juga punya mertua yang Iya. umur 90-an. Punya Itu mertua, kalau Pak. disuruh puasa itu bisa aja dia maunya puasa aja gitu. Tapi akhirnya Iya. sore-sore pingsan dia sebelum ini karena dia itu nggak nggak boleh ngerasain berarti. apa-apa Iya, gitu. kadang-kadang dia kalau itu suka jadi kayak lemes gitu udah Ya, sore makanya udah. dia nggak ngerasain Bu. Kan jadi kalau kita udah tahu kondisinya begitu, mungkin jangan Udah uzur dia. puasa, udah uzur Iya, namanya. udah uzur. Nah, dia nggak Jadi ngetahui lagi dia lapar, dia apa itu nggak concern jadi lagi. boleh ya kalau misalnya kita suruh itu misalnya udah bayar fidyah aja gitu. Iya, Ya, boleh. apa-apa. Boleh. Ya. Oke, Ya, terima kasih. silakan Baik, lanjut, terakhir. Ustaz. Yang terakhir nih, slide Terakhir. kita yang terakhir tentang doa nisfu sabar. Saya ingin menyampaikan sedikit saja biar nggak ada pertanyaan besar dalam hal ini. Memang ini masalah khilafiyah masalahnya. Tapi ketika kita ini lakukan, kenapa? Karena tadi motivasi menyebut Ramadan adalah bertobat, membuka kitab lembaran baru. Apa doa yang kita sampaikan untuk Sya'ban itu? Di antaranya ini. Ada 6 redaksi sebenarnya. Saya ambil yang redaksi pertama aja. Kata doa ini apa dalam hal ini? Imam Ghazali menyampaikan hal ini. Allahumma ya zal manni wa la yumanu alaik. Ya Allah, Tuhan yang maha pemberi dan yang tidak pernah diberi. Ya zal jalali wal ikram. Engkaulah yang maha mulia dan maha kebesaran itu. Ya zal tawli wal in'am. Wahai Tuhan pemilik kekayaan yang memberi kenikmatan. La ilaha illa anta zahral lajin. Tidak ada Tuhan selain engkau, kekuatan orang-orang yang minta pertolongan kepadamu. Wajarul mustajirin dan pelindungan orang-orang yang mencari perlindungan. Kemudian wa amanal khaifin dan mereka menjadi keamanan dari rasa takut itu. Nah, jadi intinya kita memuji Allah dulu sebelum kita berdoa. Apa doanya? Allahumma in kunta katabtana indaka fi umil kitab asqiya au mahrumin au muqtarina alaina fi rizqi. Tuhan, jika engkau mencatat kami di sisimu pada lauhil mahfuz sebagai orang yang celaka, orang yang sial, atau orang yang sempit rezekinya, apa yang kita minta, maka hapuskanlah di lauhil mahfuz kecelakaan tersebut. Dengan bahasa ini, famhu ya Allah. Jadi, hapuskan semuanya itu. Allahumma fi umil kita dari catatanmu. Saqawatina, jadi kejelekan kami, dan juga kemurkaan kami, dan sebagainya. Dan juga kebatalan rezeki kami. Dan sebaliknya, waktu indaka su'ada. Catatlah di sisimu kami orang yang mujur. Marzukin, yang murah rezekinya. Muwafaqiul khairat, yang dapat taufik dalam berbuat kebaikan. Fa'inaka kulta, dan engkau telah berfirman, wa qaulukal haq, dan perkataan atau firman adalah hak benar adanya. Fi umil kitabika, yaitu dalam Al-Quran yang kau turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa ayatnya? Yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahumul kitab. Allah menghapus atas kehendaknya, menetapkan kehendaknya dalam kitab suci itu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Itulah kita lihat salah satu intinya ketika orang yang menjalankan nisfu Sya'ban itu doanya ini gitu. Kenapa? Karena dari persiapan Ramadan pertama membuka lembaran baru, dihapus kesalahan yang lalu, Allah buka pintu kembali kebaikan-kebaikan. Itulah intinya jamaah rahimakumullah. Makanya kita banyak ragam, banyak cara orang merindukan Ramadan. Yang kita katakan rindu harus berakar pada hati yang sebenarnya. Kenapa? Karena kita yakin kemuliaan yang kita rindukan. Jadi kalau nggak yakin mulai Ramadan, jangan pernah merindukan Ramadan. Artinya yang nggak ada artinya, nggak ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang merindukan Ramadan, kemuliaan-kemuliaan tersebut, sehingga kita berharap menjadi orang terbaik terpilih. Ketika Ramadan datang nanti, kita siap-siap untuk menjadi orang pilihan Allah SWT. Siap? Insya Allah. Alhamdulillah. Saya kira ini terima kasih atas segala perhatiannya dan juga segala kesalahan-kesalahannya. Pak Faizin mau terakhir penutup boleh? Silakan Pak Faizin. Enggak? Oke, baik. Baik Ustaz, kita tutup dengan berdoa bersama Ustaz.
Baik, terima kasih. Pas sudah jam 7 lewat dikit. Dan Allah memberikan kekuatan pada kita semuanya. Allah sehatkan badan kita. Allah sampaikan usia kita di bulan Ramadan. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma jal jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dil ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la bainana syaqiyan wa la mahruma wa la matruda innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha anta waliha maulaha. Allahumma a'idhal islam wal muslimin wa aslih ulatal muslimin wa alif baina qulubihim wa aslih zata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim wa fikum lil amali ma fi sunnal islam wal muslimin. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balighna ramadan. Amin. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balighna ramadan. Amin. Allahumma balighna ramadan bil yumni wal afiyah bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.